Halo, RS kawan. Oke, belakangan ini ada banyak banget yang bahas tentang gimana generasi muda, khususnya Gen Z, lagi menghadapi tantangan besar dalam dunia kerja. Sebut aja Badan Pusat Statistik yang mencatat hampir 10 juta penduduk berusia 15-24 tahun adalah bagian dari kelompok NEET atau Not in Education, Employment, or Training. Penduduk usia muda yang lagi nggak sekolah, nggak bekerja, dan nggak mengikuti pelatihan apapun. Ya, bener banget, saat ini memang sulit banget mencari pekerjaan. Dan ternyata banyak dari kita yang masih belum mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Nah, tapi RS kawan, udah pada tahu belum kalau situasi ini lebih kompleks dari yang kita kira? Jadi, sebenarnya, apa sih yang lagi terjadi? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe RSK dulu ya, supaya kalian nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Nah, ada satu kenyataan kelam yang harus kita akui. Industri kita saat ini lagi ketinggalan jauh dalam hal penyesuaian terhadap perubahan zaman. Akibatnya apa? Adanya ketimpangan keterampilan yang bikin banyak dari kita merasa terjebak atau bingung akan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Nah, tadi Rizky sempat bilang kalau situasi ini lebih kompleks dari apa yang kita kira. Soalnya, emang ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak Gen Z jadi bagian dari NEET. Kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, pasar kerja yang sulit. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,07%. Dan ini terutama mempengaruhi generasi muda. Pasar kerja saat ini emang lagi sulit banget. Banyak perusahaan pasca pandemi kemarin lagi ngelakuin hiring freeze atau pembekuan perekrutan yang bikin lowongan pekerjaan saat ini jadi sangat terbatas. Krisis ekonomi waktu pandemi bikin kondisi ekonomi negara kita, bahkan seluruh dunia, jadi nggak stabil. Akibatnya, perusahaan mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia dan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam merekrut pekerja baru. Karena lowongan pekerjaan makin dikit, persaingan pun makin ketat. Oke, yang kedua, ketidakstabilan pekerjaan dan gaji yang rendah. Nomor 2 ini masih lanjutan dari yang nomor 1 ya. Karena berbagai masalah yang terjadi di beberapa tahun terakhir, sekarang ada banyak pekerjaan yang bersifat kontrak atau sementara. Sehingga banyak individu merasa nggak aman dan nggak stabil. Menurut data dari Bank Dunia, sekitar 55% pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak stabil. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini seringkali nggak nawarin jaminan jangka panjang, yang bikin banyak orang enggan untuk mengambilnya sebagai pilihan karir yang utama. Oke, yang ketiga, kesenjangan keterampilan dan pendidikan yang nggak relevan. Ketiga, adanya kesenjangan keterampilan yang besar karena perubahan teknologi yang cepat menuntut keterampilan digital yang tinggi juga. Laporan dari McKinsey aja bilang, kalau sekitar 40% pekerja di Indonesia membutuhkan pelatihan ulang karena perubahan teknologi. Kayak yang tadi Rizky juga udah sampaikan. Itu juga turut andil jadi penyebab ke faktor berikutnya, yaitu faktor keempat. Kurangnya peluang pengalaman kerja. Banyak pekerjaan memerlukan pengalaman yang sulit didapat tanpa kesempatan awal. Magang yang nggak dibayar juga jadi kendala bagi mereka yang nggak mampu bekerja tanpa gaji. Sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih baik. Nah, RS kawan, tadi kita udah bahas semua faktor dari luar. Sekarang kita masuk ke faktor terakhir yang datangnya dari dalam. Di era digital yang bikin kita lebih mudah terpapar terhadap banyak hal secara instan, ada tantangan baru yang juga harus kita hadapi. Tantangan mental. Data dari WHO menunjukkan bahwa 15% dari populasi remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental yang signifikan. Tekanan untuk sukses, paparan media sosial yang berlebihan, serta ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi. Ternyata ini juga berpengaruh loh pada tingkat pengangguran, karena masalah kesehatan mental seringkali mengganggu kemampuan untuk mempertahankan atau bahkan mencari pekerjaan. Kesejahteraan mental yang terganggu bisa menurunkan motivasi, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan ketidakhadiran. Sehingga membuat kita, terutama Gen Z,
lebih rentan terhadap pengangguran. Oleh karena itu, penting banget untuk menjaga kesehatan mental, supaya kita bisa berkontribusi secara maksimal dalam dunia kerja. Tapi, jangan khawatir. Solusi untuk masalah ini sebenarnya udah mulai bermunculan. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan secara mandiri. Walaupun pendidikan formal yang kita punya sekarang belum sepenuhnya mendukung, ada banyak banget sumber belajar yang bisa kita akses secara online. Mulai dari kursus gratis hingga pelatihan bersertifikat yang bisa kita ikuti dari rumah. Seperti Rumah Siap Kerja, yang nawarin berbagai macam kursus yang bisa bantu meningkatkan keterampilan. Selain belajar mandiri, penting juga untuk membangun jaringan dan mencari pengalaman praktis. Magang, jadi relawan, atau bahkan bekerja untuk proyek-proyek kecil bisa kasih pengalaman berharga yang nggak bisa kita dapat di bangku sekolah atau bahkan bangku kuliah. Mengikuti komunitas profesional atau bergabung dalam diskusi online juga bisa membantu kita memperluas jaringan dan mendapatkan wawasan baru. Tentu aja, ini semua butuh usaha dan komitmen dari kita sendiri. Tapi percaya deh, investasi waktu dan energi untuk meningkatkan keterampilan ini bakal sangat berharga di masa depan. Kita harus berpikir jauh ke depan dan nggak boleh takut untuk keluar dari zona nyaman. Jangan lupa juga untuk terus mencari kesempatan belajar. Nah, misalnya kalau ada seminar atau webinar yang relevan dengan bidang yang kita minati, ikutin aja. Kadang-kadang dari situ kita bisa dapetin wawasan baru yang sangat berguna. Ingat, kalau di era digital ini, banyak keterampilan yang bisa dipelajari secara mandiri dan nggak perlu gelar yang formal. Misalnya, banyak loh pengusaha sukses yang memulai bisnis mereka dengan belajar secara otodidak. Yang penting adalah ketekunan dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Nah, sekarang semua kembali ke kitanya masing-masing ya, RS kawan. Apa kita mau meningkatkan keterampilan dan beradaptasi dengan tuntutan zaman? Jawabannya ada di tangan kalian semua. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi, yuk mulai investasi waktu dan usaha untuk belajar dan mengembangkan diri. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini, karena kita akan terus bahas topik-topik yang menarik seputar dunia kerja, pendidikan, dan pengembangan diri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya, RS kawan. Bye-bye!